Soal dan pembahasan kali ini tentang sifat koligatif fraksi mol. Sebanyak 30 gram urea dilarutkan ke dalam 81 gram air akan menghasilkan larutan dengan fraksi mol sebesar titik-titik. Dengan mR ureanya 60, mR air H2O sama dengan 18. Untuk menjawab soal sifat koligatif ini, kalian harus bisa membedakan mana yang senyawanya zat terlarut, mana yang senyawanya termasuk zat pelarut. Di sini ada dua senyawa yaitu urea dan air. Urea itu termasuk ke dalam senyawa zat terlarut, sedangkan air itu sebagai zat pelarutnya. Langsung kita tulis apa yang diketahui dari masing-masing zat tersebut. Ada massa ureanya adalah 30 gram. Kemudian mR dari ureanya sudah diketahui 60. Gram airnya atau massa air itu 81 gram. Kemudian mR dari H2O airnya adalah 18. Yang ditanyakan di sini ialah fraksi mol zat terlarut ya, atau disebut dengan XT. Untuk menjawab soal ini, kita harus langkah pertama kita mencari mol dari masing-masing zat ya. Mol dari zat terlarut dan mol dari zat pelarut. Mol dari zatnya urea dan mol dari zatnya si air. Jadi di sini jangan keliru untuk memasukkan angkanya. Kalau mol kita mencari mol urea ya berarti masanya urea dibagi dengan mR-nya si urea, yaitu 30 gram tadi dibagi dengan mR misternya urea itu 60. Jadi ketika dibagi jawabannya 30 bagi 60 sama dengan 0,5. Untuk langkah yang kedua, mencari mol air atau NP-nya sama dengan massa dari pelarut airnya tadi dibagi dengan mister air. 81 dibagi 18 sama dengan 4,5. Karena mol masing-masing sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa menentukan XT atau fraksi mol zat terlarut, yaitu dengan rumus mol yang zat terlarutnya dibagi dengan mol keseluruhan. Zat terlarut ditambah zat pelarut. Jadi nanti kalau yang dicari itu XT, fraksi mol yang terlarut, berarti nanti yang ditaruh di atas itu adalah mol zat terlarutnya, baru dibagi dengan mol keseluruhan. Pelarut ditambah zat terlarut. Seperti itu. Langsung kita masukkan angkanya. Mol zat terlarutnya 0,5 dibagi dengan 0,5 ditambah 4,5. Jadi nanti sama dengan 0,5 bagi 5 sama dengan 0,1. Untuk soal yang nomor 2, fraksi mol urea 10%, mR-nya sama dengan 60, dalam pelarut murni adalah diketahui di sini ada prosentase ureanya sebesar 10%, kemudian mR ureanya 60, yang ditanyakan adalah fraksi mol urea dalam pelarut murni atau fraksi mol zat terlarut. Nah, langkah pertama kita harus terlebih dahulu menjabarkan prosentase massanya, mana yang termasuk zat terlarut, mana yang termasuk zat pelarut, dan massa dari masing-masingnya. Karena kita belum tahu massa dari masing-masing zat terlarut dan pelarut. Dicari dengan cara prosentase massanya kan 10% yang NaCl, itu artinya zat terlarut NaCl tersebut dia mengandung 10 gram. Dan sisanya karena prosentase itu 100%, kita kurangkan dengan 10%, itu sama dengan 90% miliknya zat pelarut air. Jadi zat pelarut air itu 90 gram.
Nah, lanjut kita mencari mol dari masing-masing tadi, zat terlarut dan zat pelarut. Mol dari zat terlarut, jangan lupa rumusnya massa bagi MR. Massa dari zat terlarutnya tadi 10 dibagi dengan MR-nya itu 60 sama dengan 0,17 mol. Kemudian mol dari zat pelarut atau air sama dengan massa dibagi MR. Massanya air di sini tadi adalah 90 gram dibagi dengan MR-nya ialah 18. Jadi nanti dibagi sama dengan 5 mol. Nah, langkah yang keempat di sini kita sudah menuju tujuan kita, yaitu untuk mencari fraksi mol zat terlarut. Kita langsung tulis saja XT. Kalau fraksi mol zat terlarut, maka yang ditanyakan di variabel di atas adalah mol yang zat terlarut dibagi dengan mol keseluruhan. NT plus NP itu nanti sama dengan 0,17 ditambah 5. NT-nya tadi adalah 0,17. Kita bagikan, ketemulah 0,032. Kemudian untuk yang ketiga, berapa fraksi mol dan persen mol setiap komponen dari campuran 0,2 mol O2 dan 0,5 mol N2. Jadi di soal ini kita sudah punya yang diketahui mol dari masing-masing zat, yaitu O2 itu 0,2 mol, sedangkan yang N2 atau nitrogen itu 0,5. Dan yang ditanyakan di sini adalah fraksi molnya zat terlarut dan zat pelarut, dan juga prosentase dan juga zat pelarut. Nah, untuk langkah pertama kita cari dahulu fraksinya dengan cara, karena molnya kita sudah diketahui masing-masing, kita langsung cari fraksi molnya. Mol zat yang terlarut dulu itu NT per NT plus NP. Mol zat yang terlarut 0,2 per keseluruhan molnya 0,2 tambah 0,5 sama dengan 0,2 per 0,7, yaitu total 0,29. Itu tadi mol zat yang terlarut. Nah, yang kedua kita cari mol zat pelarutnya atau XP. Dengan cara XP sama dengan yang di atas nanti ya, mol yang pelarut ya, jangan kebalik. Mol yang pelarut dibagi dengan mol keseluruhannya tadi. 0,5 per 0,2 tambah 0,5 sama dengan 0,5 per 0,7, yaitu 0,71. Jika sudah ketemu mol masing-masing, pertanyaan yang kedua itu kita mencari prosentase dari fraksi mol masing-masing. Kita hanya tinggal mengkalikan 100% dari masing-masing fraksi mol tadi. Fraksi mol zat yang terlarut itu tadi kan, kalau persen mol O2 ketemunya 0,29, tinggal dikalikan 100%, yaitu 29%. Kemudian untuk persen mol fraksi mol yang zat pelarut, yang tadi persen mol zat pelarutnya itu dicari dengan cara kita sudah mengetahui XP fraksi mol zat pelarut itu 0,71, kita kalikan dengan 100%, maka ketemulah 71%. Jadi mol dari urea tadi 0,29, mol dari air itu 0,71, dan fraksi mol zat pelarutnya 29%, kemudian fraksi mol zat pelarutnya itu 71%.